Sama Pak Agung udah komplain berarti ya? Belum. Besok pagi ada Jam 7. Jam 7 Sempet ya. 7 tepat. 30 jam 7 ya. Jam 7. Dispek. Aku tungguin tadi kenapa jadi masuk. Salah ternyata. Iya, saya datang paginya hari ini. Terlalu semangat. Ada kaitannya sama sebenarnya goals dari produksi itu apa sih? Dari produksi malas ini. Kita pengennya Mendapatkan energi. Terus Iya. apa lagi? Energi. Iya. Dapat duit ya. Supaya bisa dapat duit gimana? Iya, energinya harus banyak. Ya, energinya harus banyak. Sama emisinya harus dikit. Iya, Iya, oh iya. Saya cari sustainability. Nah, Siap. kan harus berkelanjutan. Heeh. Jadi tujuan dari produksi kan kita pengennya dapatnya banyak lama. Gitu. Nah, sustainability itu kalau sebenarnya nih ya sistem. Kalau kita ini aja deh, dari misalnya kita logging temperatur, kan logging temperatur beberapa kali kan ya, dari pas waktu drilling kan kita logging, terus suhunya kan biasanya masih rendah tuh kalau baru pertama kali, karena kena campuran lama dan macam-macam. Tapi terus pas kita diemin agak lama kan makin lama makin naik ya, sampai satu titik dia stabil. Nah itu kan membuktikan bahwa sebenarnya sistem kita itu punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, untuk recovery. Nah sebenarnya by nature sistem itu tuh punya recovery, kemampuan untuk recovery, cuman lama kalau kita menunggu natural recovery itu lama. Bisa kalau dari hasil pemodelannya si Bromley dan kawan-kawan itu kurang lebih bisa 50 tahun naik turunnya. Jadi kalau setelah 50 tahun kemungkinan kita akan sistemnya itu akan bisa menyesuaikan, jadi akan kembali ke kondisi baik lagi. Cuman dari suhu sama tekanan itu dua-duanya biasanya yang paling lebih cepat balinya adalah tekanan itu, baru nanti suhunya. Tapi ada syaratnya supaya recovery itu bisa terjadi secara alami. Syaratnya ya kita harus melakukan manajemen dari produksi kita itu secara benar. Kalau manajemen kita nggak benar, ya sistemnya tidak akan bisa kembali lagi, tidak akan bisa melakukan recovery lagi. So sekarang questionnya kan gimana sih cara manajemen yang proper itu seperti apa? Kita harus gimana untuk manajemen yang proper? Nah, itu termasuk salah satu alasan yang membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kenapa kita harus memonitor area panas bumi kita? Kenapa? Biar nggak overproduksi dari sustainability tadi ya. Terus apa lagi? Mulai muncul manifestasi itu nanti membahayakan kalau ASL lagi. dia kayak Lama. Ini dua hal yang berbeda ya menurut saya. Kalau kan bilangnya supaya kita tetap perkembangan di sistemnya kan. Kalau kita produksi kan kita ngambil air, kita mengubah sesuatu yang tadinya udah dalam kesetimbangan misalnya gitu kan, airnya kita ambil dalam bentuk banyak, otomatis kan ada drop-down ya kan, dari masanya aja udah terambil, terus otomatis pressure sama tekanannya juga akan berubah. Nah kemudian kan berarti kondisi di dalam itu sudah beda sama gambar konseptual model kita di awal kan, mestinya, ya nggak? Berarti kan kita pengen tahu nih sekarang itu seperti apa, apakah masih sama atau beda gitu kan? Nah, itu kan kaitannya sama yang Karl tadi bilang. Sebenarnya sistem kita tuh masih sama atau enggak? Jadi tujuan yang pertama pasti kita untuk knowledge building dulu, untuk mengupdate pengetahuan kita tentang sistem kita itu seperti apa, atau masih sama lah, atau memang sudah berubah. Nah kemudian setelah knowledge building baru muncul alasan-alasan yang lain. Yang pertama berikutnya adalah untuk mencapai
sustainability tadi. Kita pengen produksinya itu bisa banyak dalam waktu yang lama, gitu ya, cuan gitu. Karena kan apa modalnya kan gede banget ya. Terus kembalinya kan dalam waktu 20 tahun, 30 tahun mungkin baru balik modal gitu. Jadi kan kita pengen juga dalam waktu yang lama produksinya. Berarti harus memonitor. Kemudian untuk efisiensi jadi juga. Kalau pressure sama tekanannya itu berubah, otomatis kan kemampuan dia untuk mentransfer panas itu juga berbeda. Jadi ya supaya kita bisa tahu. Jadi sebenarnya kalau kita ekstraksi segini itu masih efisien nggak sih untuk transfer panasnya atau malah jadi tidak efisien, terus kita harus menurunkan ekstraksinya gimana? Kan nggak melulu kalau kita ngambilnya banyak terus lebih efisien, lebih produksi lebih banyak, kan nggak seperti itu. Siapa tahu malah sistemnya malah jadi terlalu berat atau pressure loss-nya terlalu gede kalau yang coba mainan pressure loss. Kamu kan iya. diskusi pressure loss itu. Terus yang selanjutnya tadi HSE, environmental protection. Kita harus memastikan kalau produksi kita tuh memenuhi itu standar HSE, health, safety, environment. Dan yang tidak kalah penting adalah public trust. Kalau kita tidak memonitor, sekarang aja belum mulai apa-apa kan udah banyak yang serang di NTT, di mana itu. Terus yang tadi apa sih? Yang pesantren itu nggak sih? Pesantren. Baru. Kalau nggak salah ya, tapi itu cuma lewat sekilas harus belajar. Iya. Tapi ya, NTT itu yang lumayan terlalu juga ada. Terus enggak Jam makannya, iya. Ya itu, jadi public trust itu juga satu yang pengen kita dapat supaya lancar. Dan yang terakhir, deteksi kalau ternyata ada yang berubah atau tadi kaitannya dengan hazard dan lain sebagainya, itu kita bisa lebih awal mendeteksi. Oke, itu pertanyaan dua. Next, apa yang kita monitor? Suhu, tekanan. Suhu, tekanan, Suhu, kan tekanan, komposisi airnya, komposisi, air saja, gasnya juga. gas, ya berbeda ya, ada air dan gas. Terus ada lagi. Drawdown yang tadi itu di monitoring juga nggak, Bu? Ya, drawdown bisa drawdown level berarti kaitannya ya. Dia ada kondisi equilibriumnya gitu nggak, Bu? Maksudnya mineralnya itu udah nggak bakal teralterasi lagi kalau dia udah bakal terlewati ini. Soalnya udah teralterasi duluan gitu loh, Bu. Ada kondisi yang kayak gitu? Kalau alterasi itu tergantung sama residence time. Jadi seberapa lama waktu interaksi antara fluida sama si batuan, ya kan? Kalau semakin lama dia semakin tinggi alterasinya, tingkat alterasinya. Tapi, oke, memang kalau semakin cepat kita ambil kan residence time-nya lebih sedikit, ya kan? Nggak cukup waktu untuk berinteraksi antara si mineral dengan fluida. Tidak akan ada alterasi. Tapi ada konsekuensi lainnya ada rapid cooling dan tekanan yang cepat, penurunan tekanan yang cepat, itu nanti resikonya ada pengendapan mineral dari si fluidanya sendiri. Jadi bukan yang interaksi dengan batuan, tapi apa tuh scaling gitu loh. Dari sebelumnya bisa kita bentuk kondisi. apa? Kalau scale-nya Sudah di atas. Iya di atas. Bukan di dalam sistem. Resikonya di situ, bukan di bawah, tapi di atas. Oke ya. Jadi pressure, suhu, terus komposisi fluida, kemudian ada yang lain-lain penunjangnya seperti ground level, apalagi mungkin ada yang berubah juga dari survei geofisika juga nanti bisa kelihatan misalnya resistivity dan lain-lain dari. Oke, sekarang di mana kita melakukan monitor itu, di mana objeknya apa? Apa? Sumur, Tok. manifestasi. Manifestasi sama sumur. Terus
Caranya Sampling. Iya, sampling. Jadi caranya sampling air gas secara berkala di dua tempat itu, di manifestasi maupun di sumur, di fluida sumur. Oke, nah ini kalau dari kuliahnya dia, papernya dia tentang environmental effect itu Han menyebutkan bahwa monitoring yang baik itu harus dimulai sebelum produksinya dimulai. Jadi bukan sudah produksi duluan baru kita melakukan monitoring, tidak, tapi dari awal. Dari waktu kita mau merencanakan mau produksi itu kita sudah punya dulu plan-nya, plan dari monitoringnya seperti apa. Terus kita masih eksplorasi, kan eksplorasi pada tahap tertentu kan bikin sumur ya, sumur eksplorasi yang cuma dangkal itu. Nah kan dari situ juga sudah mengganggu sebenarnya. Jadi monitor itu sudah harus dilakukan dari awal. Ya. Terus nih yang paling penting nomor 3 itu zero change, itu juga important, sama kayak kita lah melakukan penelitian tidak menemukan apa-apa itu adalah sebuah penemuan sebenarnya. Iya kan? Jadi bukan berarti kalau nggak nemu ada perubahan apapun kita melakukan monitoring tapi tidak menemukan ada perbedaan, itu bukan berarti terus yaudah sistemnya akan seperti itu terus kita stop monitor, kan tidak seperti itu. Ya, tapi tetap apapun itu meskipun yang kita temukan menunjukkan bahwa masih sama, komposisi dan lain-lain masih sama, ya tetap kita laporkan dan kita catat untuk jadi log untuk kedepannya. Data harus reliable, jadi pencatatan. Nah itu kadang-kadang kan beberapa kadang-kadang kita sendiri ya, kalau kelelahan kan kadang-kadang terus SOP nyatetnya kan jadi berantakan ya. Nah, itu kan kemudian memunculkan resiko bahwa data kita tuh jadi nggak lengkap. Nah kalau nggak lengkap kan resiko dia dipertanyakan apakah dia benar reliable atau enggak, itu jadi questionable. Nah terus equipment harus selalu dikalibrasi, karena itu udah masuk SOP lah ya. Jadi ya itu standar-standar dari monitoring. Apa? Katanya 4 kok. itu lecture sentimen. Oh itu prinsip terus lain-lain. Oke. Itu judul ininya, judul tulisannya dia. Oke. Nah sekarang coba kita jalan-jalan virtual ya. Waimangu yang sebelah kiri pada tahun 2014, yang sebelah kanan dari Google Maps. Google Maps tahun berapa? 2021 ya? 2021. Nah kalau dari foto itu barangnya sama ya, mungkin dari angle-nya agak bisa sedikit. Tapi kira-kira tuh visual appearance saja. Putih-putihnya apa? Ini kenapa sih? Kok hilang sendiri dia? Apa internet? Ini yang bener. Pakai Windows kan? Oh gitu. Bisa. LCD 1522. Oke. Kok cancel kan? Enggak. Iya, aman. Oke, jadi apa? Dari visual appearance kita belum sampai sampling, belum sampai analisis. Endapannya beda. Endapannya warna endapannya beda. Iya, berarti endapannya beda kan. Terus apa lagi? Lebih eksplosif yang kanan kayaknya. Debit, betul. Debitnya juga beda. Kalau luasan kayak lebih nggak tahu sih kalau
Iya, lebih beruap karena lebih panas mungkin ya. Mungkin tapi kan kita nggak tahu tuh fotonya diambilnya jam berapa kan nggak ketahuan kalau ya sekarang ada di situ. Terus Desember sama bulan apa sih artinya Oktober ya? Iya. Tapi nggak tahu foto kapan, bisa jadi kan ininya dia ya, uploadnya dia ya. Tapi kalau kesannya nih, kalau di saya, tapi nggak tahu ya, itu kan kita cuma dari visual appearance. Kayaknya lebih kiri itu lebih dingin sih sepertinya, karena udah banyak lumutnya kan. Kalau yang lebih panas kan biasanya jarang untuk kita ketemu, tapi ya mungkin betul mungkin salah tergantung hasil lapangan. Oke, jadi itu ya, ini contoh baru dari foto aja. Kalau manifestasi itu nggak akan sama terus. Kita datang sekarang, kita datang bulan depan mungkin juga akan beda karena faktornya lain-lain. Nah, yang menyebabkan variasi itu macam-macam. Ada natural, ada yang triggered by production. Kalau yang natural itu kurang lebih ada 4 mungkin yang bisa menyebabkan perubahan. Yang pertama itu alterasi hidrotermal, jelas karena kaitannya tadi dengan residence time. Semakin lama berarti kan semakin banyak alterasinya. Semakin banyak alterasi otomatis komposisi fluidnya pasti akan berubah ya. Semakin lama dia bereaksi dengan batuan, makin banyak replacement atau makin banyak pelarutan dan lain-lain kan otomatis juga akan mempengaruhi komposisi. Nah, lama-lama manifestasinya juga bisa berubah. Cuman yang ini itu skala waktunya panjang, nggak bisa yang bulanan yang mungkin setahun 2 tahun juga mungkin belum kelihatan. Nah, kalau yang kelihatan cepat itu karena seasonal. Kayak yang tadi misalnya kita lihat dari foto tadi, beda musim bisa jadi beda. Kita lihat sekarang musim hujan itu kolam hot springnya jadi pulsnya jadi lebih banyak yang keluar ya bisa jadi juga karena ada faktor seasonal tersebut. Nah, kalau ini contohnya yang di Untung itu karena melting Pengalihan. karena pelelehan dari salju gitu juga karena beda musim beda tahun kan mungkin summernya tahun ini sama summernya tahun depan bisa jadi lain juga. Dan itu meltingnya mempunyai efek terhadap si kemarau dan kolam panasnya di sana. Kalau gambarnya itu ilustrasi tampak dari thermal infrared. Dari thermal infrared itu kelihatan kalau yang 2011 yang dingin itu lebih sampai relatif lebih luas ya. Yang suhu rendah bukan yang suhu tinggi. Kalau suhu tinggi itu masih tidak terlalu. Dengan yang suhu tinggi relatif masih sama ya. Tapi kalau yang Dia masuk nomor iya, 1, 2, sedikit 3. turun di sini suhunya. Tapi berarti kan pusatnya dari sini nih kemungkinan pusat yang paling panas kan ada di sini. Tapi penyebarannya, distribusinya itu jadi lebih kecil karena faktor season atau musim tadi. Nah, selanjutnya ini di Iwaki, contoh di Jepang itu ada grafik kita punya fluoride water, kemudian ada komposisi fluorida ya kan terus ini apa sih? Oh, ini beda lokasi ya, ini lokasi A, ini lokasi B. Kemudian yang atas ini adalah presipitasi atau curah hujan yang kaitannya dengan seasonal tadi. Nah, kalau kita lihat sekilas nih, apa yang berubah di sini? Fluoride. Sini ya, tiba-tiba turun terus naik lagi. Yang di sini yang di lokasi B sama beda ini. Naik turun naik. Turun terus naik lagi. Iya. Yang segitiga itu yang ini, yang pink itu yang ini, yang CL. Kalau yang hijau itu yang S4. Oh gitu cara.
sih. Nah itu kira-kira apa? Nggak kelihatan di situ. Ada earthquake, jadi ada satu event tektonik yang membuat konfigurasi di bawah itu jadi beda. Jadi beda. Kalau di sini interpretasinya akhirnya karena kelihatan nih dari ini kalau dari turun kan berarti dari CL-nya turun, berarti kan ada kemungkinan sedang serat nih atau apa input dari bawah ya kan. Tapi cuma sebentar aja, habis itu naik lagi CL-nya. Jadi kemungkinan ada input dari bawah itu mulai banyak lagi, naik malah sampai lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang di lokasi ini juga sama, dia makin besar. Nah diinterpretasikan dari gempa itu mereaktivasi isi kekarnya sehingga dia malah jadi menyambungkan di aquifer ini yang kaya akan CL ke aquifer yang lebih dangkal yang tempat keluarnya kan A-nya di sebelah kiri, di sebelah kirinya Pijawa Sesar, sedangkan kiri kan yang di sebelah kanan. Ini ada sesar yang menyambungkan antara deep chloride rich water ke shallow water. Kenapa di sini bisa naik? Ini contoh kalau tektonik setting ini juga bisa mempengaruhi atau membuat sistem panas bumi. Cuman agak beda si iwak ini karena biasanya kan tektonik cuma sebentar loh, merubahnya itu cuma sebentar, cuma ganggu sedikit. Cuman kalau yang ini itu sampai 7 tahun itu masih tetap berubah, terus proses ini. Bocornya, oke. Oke, next ada eruption. Eruption itu juga termasuk yang bisa apa? Erupsi itu termasuk salah satu penyebab berubahnya sistem panas bumi juga. Jadi kalau ada erupsi terutama yang skalanya besar ya, kayak misalnya contohnya yang di mana di Rumahana itu Tarawera, Gunung Tarawera ya, Gunung Tarawera itu erupsinya tahun 1886, cuman sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti. Jadi sebetulnya sistemnya itu seperti apa itu masih belum ketahuan pasti. Yang pasti mereka tuh menemukan di bawah danaunya itu ada bekas endapan silika, tapi yang luas dan katanya sih yang dibilang pink sama white iris itu dibilang paling besar di dunia katanya, tapi nggak kelihatan, cuma kelihatan sisa-sisa yang tersebar di area yang luas gitu, dan kemungkinan mereka menginterpretasikan itu bagian dari satu iris yang luas, cuman sekarang hancur dan tutup karena erupsi dari si Gunung Tarawera tahun 1886 itu. Jadi hilang, kemudian karena dia erupsi besar kan, erupsi besar ini bekas basement dari si erupsinya itu ada yang di garis merah ini dari seismik, kemudian hilang masanya, pressure-nya hilang, pressure-nya jadi turun drastis karena hilang materi dari erupsi itu, sehingga muncul banyak erupsi freatik, muncul banyak erupsi freatik di sekitar situ. Selain itu juga di sini kan ini elektromagnetiknya yang di luar ini. Kemudian di sini itu semacam ekornya ya, itu ada satu pelurusan dari si erupsinya itu, akhirnya muncul kompleks manifestasi baru yang disebut sebagai Waimangu. Nah, contohnya yang ada di foto depan tadi, jadi dia muncul tidak seperti Iwaki ya. Iwaki kan begitu besar langsung berubah, masih berubah posisinya. Kalau ini si Waimangu itu sekitar beberapa tahun setelah erupsinya baru dia
muncul baru. Jadi diperkirakan karena ada mekanisme hydrodynamics, jadi mencoba untuk mencapai kondisi equilibrium baru di bawah sana, sehingga malah keluar di tempat lembah di mana si erupsi kasar ini berusaha. Nah, kalau dicek kandungan CO2 ya, dan dibandingkan sama gunung-gunung aktif, ini kan erupsi terakhir ya 1886 itu yang tercatat. Tapi ini kan gunung-gunungnya masih aktif nih, kandungan CO2-nya justru malah lebih tinggi yang lain perkembangan. Berarti apa artinya teman-teman? CO2 tinggi. Kalau kandungan CO2-nya itu paling tinggi. Makin tinggi lupa, makin tinggi Jadi kan kemungkinan di bawah masih nyambung satu sumber makan input yang besar sekali, bahkan lebih besar daripada gunung besar. Meskipun terlihat tidur ya di gunungnya itu dan kelihatan, tapi masih. Oke. Next kita ke production region. Nah ini yang mulai disoroti, dan biasanya kalau masyarakat itu lebih tahunya ini semua yang berubah yang mereka lihat itu semuanya akan produksi kan, biar gampang kalau mau sudah mau masukin apa itu kan biar gampang. Nah, contoh yang paling ekstrim itu biasanya yang pada dipakai adalah misalnya di Wairadi, karena mungkin mereka kan termasuk salah satu yang produksinya awal-awal ya, yang belum banyak produksi pada masa itu, sehingga belum ada semacam guideline gitu ya, misal ekstraksi itu ada batasnya atau gimana. Mereka tahunya oke, ini ada resource, akhirnya diekstraksi agak ekstrim waktu itu, jadi rate-nya tuh lumayan besar. Nah, karena ada ekstraksi besar-besaran itu, akhirnya menyebabkan penurunan tekanan yang cukup signifikan di bawah, karena kan airnya terus diambil dalam jumlah banyak. Nah, penurunan tekanan itu menyebabkan banyak hal. Yang pertama, penurunan tekanan kan akhirnya fluidanya itu yang tadinya di atas relatif di tempat yang dangkal, dia malah bisa tertarik ke bawah, tertarik ke bagian sistem yang lebih dalam, sehingga jadi lebih dingin kan, karena ada banyak input meteorik yang tadinya harusnya lebih dangkal, tertarik ke bawah karena pressure-nya turun, sehingga bercampur dengan fluida di reservoir. Kelihatannya apa kira-kira? Munculnya atau jejak atau buktinya apa yang bisa kita lihat kira-kira? Dari Kalau ada fenomena seperti ini. perubahan manifestasi. Perubahan komposisinya lebih ke daripada fisik ya, daripada karakteristik manifestasi, lebih ke komposisinya. Komposisinya gimana? Minyak SO. Pada masyarakatnya Bikarbonat. jadi CA-nya seolah-olah berkurang kan, karena proporsinya kecil, ada yang disebut sebagai dilution. Makanya kalau di diagramnya di depan itu kan ada yang diluted gitu kan, yang makin bisa ke bawah ke sisi SO4 atau ke mana itu diluted. Ada sisi COH3 itu diluted. Nah itu mereka juga melihat ada buktinya bahwa CA-nya itu jadi relatif lebih kecil, jadi ada pergeseran komposisi kimia. Nah selain itu, penurunan tekanan itu juga membuat apa kira-kira? Lebih cepat rilis gas. Kira-kira. Gas. Ya itu kan udah ke bawah, kita udah ke atas, coba di bawahnya dulu deh. Apa sih proses apa yang terjadi karena penurunan tekanan itu apa? Mineralisasi bukan ya? Pembentukan pengendapan mineral atau Pengendapan mineral lebih ke suhu kan? iya. Jadi
Iya. Dari tadi dua. Iya, jadi yang tadinya steam kolomnya itu cuma kecil, layaknya pelunas musik lain ya. Sekarang sistem WKT itu vapor zone-nya, vapor dominated zone-nya jadi jauh lebih tebal dibandingkan sekarang. Dibandingkan dengan zaman dulu. Jadi sekarang itu jauh lebih tebal. Itu termasuk salah satu dampak dari penurunan tekanannya. Itu ada kaitannya dengan boiling ya, dua-duanya. Boiling itu menyebabkan si vapor dominated zone-nya lebih gede, sama menyebabkan fluidanya itu ya karena Lebih jadi pelan. vapor ya, jadi si airnya itu mengalirnya jadi lewat arah yang berbeda. Gitu. Jadi tipe manifestasi yang keluar juga jadi beda kan. Yang tadinya air bisa keluar tiba-tiba kan jadi vapor. Ya kan, terus jadi gas. Selain itu juga komposisi pasti juga berubah. Karena yang tadinya unsur-unsur yang misalnya cuma stay di air itu kan jadi lewatnya jalan yang lain. Jadi distribusi di permukaan itu juga jadi berubah, komposisi berubah, tipe manifestasi juga berubah. Nah itu yang terjadi di WKG. Ini kalau mereka plot ya, mereka kan melakukan ini analisis entalpi dan klorida, kemudian diplot, mereka akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa fluida mereka itu mengalami dilution, di mana penurunan tekanan airnya yang dari shallow ketarik ke bawah, mengencerkan ya, dilution mengencerkan air reservoir yang ada fluida jadi dalam sedikit ini. Gitu. Nah, production trigger changes itu hampir di semua sistem ada, tidak hanya di WRT. Mungkin WRT itu contoh ekstrimnya, tapi perubahan karena produksi itu ada di mana. Jadi itu kenapa sebaiknya kita tuh harus, bukan sebaiknya, memang harus melakukan monitor. Cuman kenapa yang paling awal itu kita lakukan monitornya di manifestasi. Jadi bukan di fluida yang di Bukan di sumur. Oh, Karena perubahannya itu paling kontras dilihat dari manifestasinya. Iya, paling kontras ya, sama yang jelas ya lebih aksesibel kan dari pengambilan sampel atau SOP dan lain-lain. Kalau dari sumur mungkin kan mungkin harus diberhenti dulu atau gimana gitu ya. Terus lebih ke sama kaitannya dengan HSE, karena berhubungan dengan banyak orang. Nah, kita kan tanggung jawabnya tidak hanya ke dalam perusahaan aja, kita tanggung jawabnya ke environment, ke population. Jadi itulah kenapa kita harus melakukan monitoring terhadap manifestasi. Nah, ada ini kan pertanyaannya kenapa kita perlu melakukan monitoring terhadap manifestasi. Sekarang kalau pertanyaannya diubah sedikit, kenapa manifestasi itu perlu dimonitor? Dan bagaimana? Iya. Apalagi? Iya. Gambaran kondisi di bawahnya bagaimana perubahan. Nah, ini jadi alasan kenapa kita itu harus melakukan kenapa manifestasi itu harus dimonitor. Itu tuh sebenarnya tidak hanya urusan bisnis ya, tidak hanya urusan saintifik atau bisnis. Jadi beberapa tuh kaitannya dengan satisfaction. Menurut Han itu ada 5 poin. Satisfaction itu ada beberapa manifestasi yang erat kaitannya dengan culture. Yang di Indonesia ada nggak sih kayak gitu? Ada. Masukin air. Oh. Yang kaitannya sama mitos gitu kan ada juga kan di Lahirno kayaknya ada si Lumut itu ada batu aurasi yang ya itu dikaitkan dengan mitosnya mereka itu ada. Jadi ya kalau dia berubah kan otomatis kan gimana kita kayak tidak menghargai orang daerah itu kan. Jadi itu alasan yang pertama. Yang kedua self preservation karena terutama
ekosistem ya. Jadi manifestasi kan ada juga yang di dalamnya itu ada mikroorganisme yang tinggal di situ atau apapun makhluk hidup yang bisa hidup di tempat yang panas itu misalnya tidak hanya hewan ya, tumbuhan juga bisa. Nah, kalau kita mempreserve si manifestasinya otomatis kan dia sebagai ekosistem, dia sebagai habitat itu juga terjaga. Kemudian heritage, ekonomi sama sudah menjadi aturan nasional dan internasional bahwa memang manifestasi panas bumi itu harus dijaga supaya ya macam-macam tadi kaitannya dengan sosial, ekonomi dan teknikal juga. Nah, kalau di New Zealand itu pemerintahnya itu mengeluarkan panduan, jadi semacam kriteria untuk melakukan ranking terhadap service manifestation. Jadi iya dikasih ranking supaya fokus dari mana sih manifestasi yang harus kita dulukan untuk kita preserve itu yang mana. Nah, itu mereka pakai itu tuh. Jadi ada dasar untuk membuat rankingnya. Itu yang pertama, ini natural science. Representativeness misalnya dari segi scientific itu dia seberapa merepresentasikan si sistemnya. Kalau dia harus satu yang kunci misalnya ada geoser besar gitu, nggak ada di tempat lain ya berarti dia yang harus didahulukan untuk di preserve. Kemudian diversity sama pattern, kalau patternnya udah kelihatan entah itu misalnya pattern dari kaitannya dengan biologi yang bisa membantu kita untuk mengetahui kondisi biologi di situ atau kaitannya dengan kondisi hidrologi dan lain sebagainya. Nah, itu nggak bisa diganggu, dia udah satu kelulusan tertentu, nah berarti kita juga akan buat ranking dia itu tinggi di situ. Rarity, kemudian distinctiveness, resilience, sama vulnerability. Seberapa rawan dia itu berubah, seberapa rentan. Ya sama sih. Mirip sih. Itu dua konsep yang mirip sebenarnya. Jadi rentan sama gampang berubah, gimana ya? Rentan hilang sama gampang berubah gitu. Aku juga nggak ngerti itu pasalnya, nggak tahu lah itu. Mereka hanya bilang poinnya ini mungkin kalau mau tahu ya sama kayak kita udah ya. Kita mau tahu pasal itu harus baca keterangan macam-macamnya. Nah, selain natural science ada aesthetic values sama associative values. Jadi untuk memberikan ranking mana surface manifestation yang lebih prioritas untuk diselamatkan itu atau dijaga, itu selain aspek sains juga aspek estetik dan associative values. Karena mereka juga punya suku yang masih kental budayanya. Itu jadi ya respecting the local people. Kalau di ini contohnya kalau di Wairage, lagi-lagi kita akan pakai banyak contoh Wairage ya di sini ya. Beda ya. Kayak onsen. Kayaknya enak banget ya, nggak kayak di sini ada di sampah di mana-mana. Ya. Terapi matkul. Aku kemarin beli telur dari situ. Di sana. Iya. Yang sudah dimasak. Aman tuh itu. Aneh beda nggak? Nggak juga. Sama aja. Aku malah curiga sebenarnya udah direbus dari rumah. Gitu. Itu sebiji 5.000. Oh iya. Lebih murah gitu. Ada manis-manisnya. Rasa penasaran gitu. Rasa sulfur loh. Ada kuning-kuningnya. Tapi ada masuk-masuknya. Oh ya, sih masih ada bau-baunya. Jangan-jangan benar lagi direbus di rumah. Gak apa vitamin. Nggak jual telur kok di situ. Nggak jual telur di situ. Boleh. Mau jualan kan harus ada inspeksi. Ingat, bukan Indonesia. STG.
Ini pemandian, mungkin rankingnya akan tinggi untuk ekonomis dan lain-lain. Kalau yang sebelah kanan ini disebut teras, jadi teras silikatnya kayak gini nih, kayak yang pink baik itu saya kayaknya seperti ini tapi jauh gede gitu. Kalau yang tadi hancur karena tanah merah tadi. Nah ini tuh dipakai untuk tempat penyajiannya orang mau ini. Jadi mereka kalau pakai pikiran apa mandi di sini itu langsung Nggak panas. Bisa ditiup. Ditiup dulu. Bagus banget tuh ditiup dulu tuh loh. Gak kelar-kelar lagi. Menyucikan diri kan. Orangnya matang. Orangnya mata nggak naik dong. Dia naik lagi. Nggak naik lagi. Iya masalahnya. Masalahnya masih ada orangnya nggak ada. Beneran suci. Berapa salah sih itu? Oke, ya itu ya. Jadi monitoring surface manifestation. Sekarang kita move on ke deep reservoir water aja biar bayangin Nena makanya bayangin terus aja ya. Boleh Bu. Nah jadi ini tuh penampangnya tadi ya. Jadi awalnya itu bentuknya yang tebel, terus karena ekstraksi yang besar tadi, akhirnya pressure-nya turun banyak, terus boilingnya lebih intensif, akhirnya steam zone-nya jadi lebih tebal. Steam zone-nya lebih tebal. Nah, yang muncul itu bukan hanya dari manifestasi, tapi tentunya dari fluid bawah permukaan juga. Nah, ini cuma informasi umum ya. Karena kan untuk bisa tahu apa yang diceritakan oleh si komposisi kimia kan kita mesti menghubungkan dengan kejadiannya itu seperti apa sih, gitu kan, kayak di produksi itu seperti apa. Kalau di Wairaki kan, ya ini tadi di 1965 tuh dia produksinya tuh 173, bayang nggak? Sekarang power plant itu berapa sih dia itu? Enggak ingat. Enggak sendiri itu kayaknya masih Kecil 30. Iya, Oh, kecil. maksudnya satu power plant gitu. Nah kalau ini tuh benar-benar yang besar, terus ekstraksinya juga maksimum di 1963 itu paling tinggi sampai akhirnya mereka turunkan di 1972 itu tetap sekitar segini. Jadi hampir setengahnya ya, hampir setengah dari yang maksimal tahun 63. Nah ini record ini kita ingat-ingat ya, coba ya. Jadi 65 itu produksinya gede, 63 yang ekstraksinya paling banyak. Kemudian ini yang 63 66 ini masih sama. 63 sampai 66 tuh produksinya paling besar. Nah, sekarang coba kita lihat di data bawah permukaannya ini dari tekanan 63 sampai 66 tuh nih penurunan tekanannya itu turunnya drastis sekali, signifikan sekali. Jadi dari 63 sampai 66 tadi di mana mereka ngambil ekstraksinya gila-gilaan gitu ya, terus penurunan tekanannya jadi gede. Nah setelah diturunkan akhirnya sampai 72 kan dibikin tetap segitu ya, relatif bisa lebih terjaga. Mungkin di awal-awal ini masih penyesuaian sistemnya, terus lama-lama kan di sini bisa kita bilang lebih stabil lah dari mulai tahun 1980 sampai sekarang. Kalau dipetakan itu kronologinya seperti ini. Penurunan tekanan paling besar itu ada di sekitar ya sumur tempat mereka mengambil si air banyak itu. Jadi di sektornya Wairaki, bukan di sektornya Kaltara. Tahu apa? Gitu. Ini dari liquid pressure ya. Kalau dari vapor pressure gimana? Kan tadi kan terpengaruh antara liquid dengan vapornya kan terpengaruh ya. Nah kalau dari vapor pressure itu juga kelihatan turun tekanannya. Jadi dari 55 tapi nggak sedrastis yang liquid tadi kan. Kalau liquid tadi benar-benar bisa
Ini benar-benar bisa drastis penurunan tekanannya. Sedangkan kalau yang vapor pressure turun juga, tapi tidak sedrastis yang fluida. Tapi kalau kita zoom nih di sini, di bagian sini kita zoom, jadi yang sebelah kanan, itu justru mengalami kenaikan antara tahun 63 sampai 65 ini justru naik. Kenapa kira-kira? Semakin tebal. Betul. Jadi karena tadinya lebih banyak kan, penurunan tekanan cepat kan fluidanya, airnya harus berubah jadi steam kan. Jadi vapor pressure-nya justru naik gitu. Tapi kemudian setelah agak turun ya, dia baru bisa kembali turun. Tapi di sini kenaikan ini disebabkan karena banyak liquid yang kemudian berubah jadi steam. Di situ. Nah ini baru dari kanan. Untuk perhitungan tekanan itu tekanan yang di atas permukaan atau yang di bawah permukaannya, Pak? Di bawah, yang Di benar. Sektor di sumur, yang di sumur. Tapi di kepala. di atasnya berarti, Pak? Ya. Bukan di kedalaman. Gitu. Berarti kalau ada pengambilan yang benar-benar signifikan gitu, suhunya nggak terlalu turun dengan cepat gitu ya, Bu? Kalau kan yang tadi yang turun yang cepat itu cuma pressure-nya, Bu. Ya. Kalau suhunya berarti nggak terlalu cepat untuk turunnya. Kayak misalnya di grafik yang di paling awal tadi loh, yang recovery-nya sistem kan memang pressure-nya turunnya lebih cepat kan. Memang penurunan tekanannya itu jauh lebih cepat merespon lah, responnya lebih cepat, tapi ketika recovery dia juga lebih cepat baliknya lagi. Sedangkan suhu itu pelan-pelan turunnya akan pelan-pelan, mungkin dia akan turun juga tapi tidak secepat rate-nya kalau si penurunan tekanan. Gitu. Nah dari komposisi kimia juga kelihatan di goyang ini. Dari ini yang pertama ini CO2 ya, CO2 sama rasio CO2 2S nya juga yang di sini kemudian setelah mungkin di maintenance dari 72 tadi kemudian dia bisa kembali lagi hasilnya. Yang ini juga untuk CA-nya dia stabil, tapi khusus di is ini tidak karena reinjeksi. Di bagian ini reinjeksi sehingga kan tetap dilution ya, karena ada air yang diinjeksikan sehingga CL komposisi CL juga tetap turun. Gitu. Yes. Nah ini tadi kan contoh ekstrim perubahan perubahan komposisi kimia karena produksi. Nah mungkin nggak sih fluida di bawah permukaan itu mengalami perubahan tapi karena natural? Karena alami. Bisa. Iya. Kenapa? Misalnya contoh skenario apa? Kayak misalnya ada kayak struktur yang benar-benar besar terus infiltrasi airnya jadi meningkat signifikan gitu. Kayak Iwaki tadi kan? Oh iya, sama. Terus apa lagi? Kalau salah di Sumatera juga gitu. Sumatera? Kalau nggak salah kan ada sesar yang benar-benar besar yang di Sumatera yang sesar geser tuh nggak salah tuh. Bisa infiltrasinya cukup besar nggak salah. Sesar yang apa namanya? Aku nggak tahu nama sesarnya lagi. Iya. Yang di tengah-tengah Sumatera itu kan? Lapangan apa ya? Saya malah belum tahu. Lubelu enggak ini, enggak dari Nama Semangkot yang di Lampung. Yang mana? Lubelu. Lubelu. Heeh. Nggak tahu saya belum jelas dari sistem itu. Kalau dari posisinya ya semua panas bumi yang di Sumatera kan dekat-dekatan semua sama si GSF. Apa sih bilangnya SFS apa GSF? Jadi Sumatera Fault atau
Semangkuk. Semangku. Semangat. Tarik sis. Semangkuk. Semangat buku. Semangku. Cuma buku aja yang belum semua. Cici nggak boleh. Oke, tektonik ya. Selain itu apa kira-kira? Tektonik. Implementasi kuliner. Misi atau dia intrusi laut atau Reformasi. reformasi mestinya udah ketahuan dari apa kan nggak mungkin bantuan informasi tiba-tiba baru di situ. Iya sih. Ya kan kalau intrusi laut mungkin tiba-tiba ada keadaan baru terus magmatisme bisa tiba-tiba ada intrusi terus jadi ada tambahan hidromagmatik bisa. Ya, ada lagi nggak kira-kira? Masih coba. Ya erupsi tadi ya seperti di awal tadi erupsi Erupsi tektonik. sama input yang baru yang kita di barusan kita diskusikan. Terus sekarang apa saja yang kita analisis untuk monitor kan di awal kita udah macam-macam nih kita di awal udah apa ion dan kation terus ada peda ada TDS dan lain-lain. Terus kalau monitor apakah semuanya kita lakukan nanti atau gimana? Kalau monitor ya. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan semuanya. Foto boleh tapi saya tidak akan bagi. Iya, ya nggak mau. Kalau ditulis salah sendiri. Ini tuh ada nomornya kan tak. Saya selalu ngasih referensi. Ditulis foto itu. Iya. Beda tetap kita ulang lagi nggak? Ya. Konektivitas. Paling gampang ya, paling gampang tahu ada perubahan apa enggak. Terus yang itu tipe air, Ya. Ya. CL4, HCl3 pasti kan siapa tahu berubah. Yang tadinya Berarti model hidrologinya itu selalu diupdate juga. iya, karena bisa jadi beda juga. Bisa jadi berubah juga. Iya juga. Itu nanti kaitannya kalau kita misalnya nih ternyata ngelihat tipe airnya beda, karena otomatis konfigurasi hidrologinya berubah kan? Iya. Indikasi bahwa ada perubahan konfigurasi hidrologi paling enggak. Jadi kan itu kerjaannya teman-teman yang nanti memodelkan fluid flow dan sebagainya. Yang ada reservoir. Terus akhirnya gimana nih? Kok ternyata di sini misalnya di sektor A kok ternyata aliran airnya jadi pindah gitu, nggak jadi naik ke situ. Padahal ekstraksinya di situ harus dikurangi atau di tempat lain yang justru harus dikurangi dan macam-macam. Itu nyambung dan mekanika fluid dan mana. Aduh. Gimana dulu? Saya juga Yang mau kemarin tuh yang CLS4 itu jadi bukannya nggak bisa dipakai di semua jenis air. Apa? Bukannya nggak bisa kepakai di semua jenis air. Kalau apa? Yang CLS4 sama aja. Iya, tapi itu kan jadi basic ininya, basic si apa itu. Kalau ada itu kan bisa tahu gimana ininya. Yang nggak bisa kepakai bukannya ini. Ya benar. Yang makanya pakai piper itu. Iya. Ini udah tsunami. Ini 2 juta turbulen brutal. Turbulen brutal. Air basah dan air basah. pakai kalkulator ya. Iya, Bu. Kayaknya itu saya yang kena CPU. Duitnya temanku 13.000. 13.000. Lebih gede lagi. Wah. Ya itulah. Jadi sekarang di tahun kedua saya mengajar makro baru paham apa yang kita sama kehidupan secara umum. Jadi nanti time nanti masih akan nemu sendiri lah hubungannya. Wisdom sekali kan? Sangat-sangat bujal ya.
puja lagi. Oke, balik lagi ke sini. Oke, kita kan update lagi, berarti kan memang si anion itu sudah kita lakukan analisis. Kalau kation ya enggak? Iya. Sebenarnya untuk apa kita analisis kation lagi? Tuh lagi interaksi batuan. Iya. Water rock interaction. Asal suhu. Iya. Selain itu juga Sama sih, mungkin semua yang pakai. Iya, semuanya dipakai ya. Yang pakai itu kan, banyak yang pakai kation. KCA, NAK gitu. MG, FEAL, apa yang itu? Oke, iya ya. Mineral. Kemudian apa yang trace elemen gitu juga. Ya, jadi tujuannya tadi ya untuk menghitung termometer ulang, menghitung ulang karena bisa jadi juga berubah kan. Berubah itu belum tentu suhu reservoirnya langsung berubah. Bisa jadi apa? Bisa jadi water interaction yang berubah equilibriumnya, ya kan? Jadi si nomor ini bukan belum, tapi tidak selalu langsung menunjukkan suhunya bahwa itu berubah. Tapi menunjukkan ada indikasi nih bahwa ada perubahan. Kalau di awal waktu kita eksplorasi, kita analisis termometer itu kan kemungkinan itu masih undisturbed ya, kemungkinan ya wis itu kondisi di bawah. Tapi ketika monitor ya itu kemudian jadi indikasi bahwa ada gangguan antara si water interaksi antara fluid dengan batuan. Begitu. Yang terakhir gas juga tetap harus dianalisis. Gas semua, jadi intinya semua sih kalau mau terus jadi ini ya apa namanya, mana yang priority gitu. Kalau isotop mungkin tidak prioritas karena kecuali benar-benar ada indikasi apa input magmatik baru gitu, bisa ada erupsi di dekat situ misalnya, terus kita pengen tahu kok tiba-tiba komposisinya berubah, oke, kita boleh isotop. Tapi kalau yang standar atau rutin, monitoring rutin itu tidak sampai ke sana biasanya. Nah, kemudian ini ngomong geotermometer. Geotermometer itu biasanya kita pakai yang mana sih? Tergantung Air. tergantung kondisinya bagaimana sih. Kalau misalnya secara kategorinya equilibrium atau apa selain itu bisa pakai kategori. Jadi kita pertamanya RAKMBT ya. Iya. Yang pertama kali itu. Iya. Terus kalau misalnya diameter, berarti kan kita bisa pakai yang kation. Bisa. Apakah kita masih perlu melakukan SiO2? Geotermometer SiO2. Kalau SiO2-nya banyak ya nggak apa-apa. Kalau misalnya silikanya Banyak. sekalian pakai kayak gas kan kalau bisa dipakai semua biar lihat kalau sana apa ini atau enggak pakai sebanyak-banyak. Iya. Selain dia itu. Apa? Salurannya. Oh, salurannya. Nah, berarti kita kita tahu, kalau kita tahu meter kita pakai yang kation. Terus harus dicek dulu gitu, silikanya terlarutnya banyak apa enggak gitu. Menurut kalian, baru kita mau pakai SiO2 atau enggak? Iya. Kalau saya iya. SiO2 itu Kalau udah meter ya udah pakai katin aja sih. solubility-nya kan ditentukan sama suhu kan? Suhu. Iya, suhu. Sama suhu. Terus dia biasanya mencapai equilibrium itu kira-kira suhunya relatif lebih dia coolingnya cepat apa enggak, maksudnya reaksinya cepat atau tidak? Si silika. Reaksinya lama. Iya, Cepat. lama kan? Iya, kan cooling paling lama. Iya toh. Iya, dia lama kan reaksi, berarti kan si SiO2 itu lebih
lebih mendekati suhu dari sumur kita. Jadi bagian yang dekat dengan sumur. Sedangkan kalau yang NAK itu bagian yang lebih jauh dari sumur kita. Reservoir. Lebih dalam. Lebih dalam, lebih yang lain-lain. Jadi ya memang ada banyak ini ya, tapi tentunya kriterianya harus masuk. Bedanya meter atau tidak. Tapi kalau semua kriteria memenuhi itu baiknya kita lakukan semua. Baru nanti kita bandingkan apakah SO2 sama NAK itu gimana hubungannya gitu. Dan nggak tahu ini kalian udah ditunjukkan yang tabel ini belum dari si prosedur itu sih. Jadi suhu yang NaCA itu kalau lebih besar dari suhu terukur itu berarti artinya apa? Kemungkinan ada boiling, kemudian ada mixing dan lain-lain. Udah. Itu karena itu tadi. Udah. Karena si kuarsa itu Penting. Iya, jadi kan kuarsa itu ya reaksinya kan lama. Jadi suhu dari si termometer kuarsa itu cenderung di kondisi sistem, tapi yang lebih dekat dengan tempat kita ambil dia, jadi lebih dekat ke sumurnya. Sedangkan kalau yang ambil kation itu dari tempat yang lebih jauh, dari dalam, dari bagian ya deeper ya di dalam. Jadi kalau semua kriteria memenuhi, ada baiknya kita lakukan semua, terus kita bandingkan supaya lebih tahu lagi bagaimana hubungan atau sistem evolusi atau apapun origin dari lidah dan lain-lain. Nah ini juga masih sama juga dari si, tapi saya tuh nggak dapat ininya si terus langsung ya, tak cari-cari nggak dapat. Itu maksudnya sama dengan itu dengan TNKC lebih besar daripada kuasa, suhu kuasa, sama dengan suhu mix sama dengan itu lebih. Iya, yang tengah, jadi teh kuasa yang tengah teh kuasa lebih besar dari yang teh kuasa lebih kecil dari NaCA tapi sama dengan temisur. Oh, maksudnya kuasa sama dengan oke. Iya. Apa bedanya yang 1 sama 3? Beda 1 sama 3. Beda ininya. Oh, kalau itu Berarti kuarsanya lebih banyak daripada Iya. Satu Nah, sama ini tiga. harus dibaca keterangan narasinya ini. Ada ini loh. Iya. Iya. Self information ada sumbernya, silakan kalau berkomunikasi. Nah itu tadi saya bilang saya tuh nggak dapat sitrus formulirnya langsung, tapi dari si Malimari ini. Maksudnya 1 sama 3 mana sih? Kalau yang kayak gini suhu yang kita ambil bagaimana, Bu? Kan udah deh. Kalau yang kondisinya kayak gini suhu yang kita ambil pakai yang mana? So yang diambilkan yang mana? Iya. Bisa jadi semuanya benar. Cuman sistemnya lain, kayak misalnya itu NaCA sama kuarsa beda. Beda kan? Tapi ya berarti yang NaCA karena yang di badan dalam yang major. Atau pakai multi komponen. Multi komponen kan? Yang multi komponen dia pakai banyak unsur, terus nanti yang potongan yang mana. Jadi tidak hanya satu mineral. Tidak hanya si NaCA atau apa silika atau nanti tergantung dari mineral-mineral itu mana yang paling banyak potongan di titik 0. Dia yang pakai sebelumnya itu. Analisis mineral lagi, Bu? Berarti kalau yang itu? Enggak, dia lebih ke. Nah ini agak rumit sih karena relatif lebih baru kan sini untuk multi komponen. Jadi saya juga masih belum paham 100%. Tapi dia dari komposisi fluida kita, kemudian kita masukkan mau mineral apa aja. Dan biasanya mineral ini kan kita lihat dari sistemnya ya. Dari sistem ini, sepemahaman saya, mungkin nanti teman-teman ada yang udah lebih lagi ya, nggak apa-apa silakan saya. Jadi dari di bawah itu kan kita tahu mineralnya apa aja nih, di rumah misalnya. Berarti mineral yang stabil itu apa aja kan kita tahu kan. Nah baru kita set mineralnya tuh ini, kita mau ini, kemudian kita masukkan komposisi kimianya,
Kalau pakai software baru ketahuan ini garisnya soliditasnya si kosa, kemudian anhidrit misalnya, terus macam-macam mineral itu, kemudian nanti cari yang paling berpotongannya paling banyak di titik nol kan soliditas itu ya ada nol. Nah itu baru sukunya. Itu sama saya, tapi nanti kita belajar sama-sama aja yang ngomong-ngomong. Karena kayak Rumin nggak straightforward yang ini. Kalau sini kan udah ada rumusnya, udah kita masukin aja jadi ya kan, enak aja seperti itu. Kalau ini agak ini. Nah sama dari sumber yang sama dari terus juga itu kalau dengan yang tadi ya sama sebenarnya prinsipnya yang tadi, cuma tadi kita bandingin temperatur, yang ini kita bandingin entalpi. Siapa tahu kalian dapat papernya, saya mau aslinya nggak dapat ya. Lip. Terus Apa? Paper asli lip. Caranya gimana? Bisa didapat. saya tahu nggak ketemu di OI ya, nggak ketemu. Oh, di OI nggak ketemu. banyak dulu juga. Selain saya apa sih? Kalau buku apa sih? Apa? Publish or perish, Bu. Paris. Publish or perish. Oke. TOP. Itu mirip kayak saya gitu. Tinggal masukin sesuatu terus. Lebih ke ini sih. Apa ya? Atau nggak? Cari Buku atau paper dia? enggak, Bu. Lebih ke aplikasi untuk cari Oh. curhat-curhatan aja gitu. Publish or perish. Oke. Itu ya teman-teman. Kita next ke tracer test. Tracer test aja yang udah dengar dulu. Tracer. Udah apa itu berarti? Tracer. Ukur Tracer test. ukur unsur jejak. Tracer. Unsur jejak ya? Iya, jejak. Tes jejak, uji jejak. Kalau bahasa Indonesia. Pernah dengar? Pernah. Apa itu? Yang ini ya, yang kayak masukin apa ya? Masukin sebuah soluble gitu ke sumur, nanti dilihat gimana persebarannya. Prinsipnya gitu. Jadi Ini kayak tanah gitu ya? Ya gitu harus. kita menginjeksikan satu unsur kimia gitu ya Iya. ke dalam sumur, biasanya sumur injeksi. Terus nanti kita analisis di sumur-sumur produksi kita identifikasi si elemen, konsentrasi elemen yang kita masukkan itu seberapa. Iya. Tujuannya untuk apa? Mengetahui flow path, Nah, arah, terus apa lagi? kecepatan flow rate. Flow rate, Iya. kecepatan, pathway, Pathway. terus sama fracture itu juga bisa kan? Jadi apakah fluida kita tuh lebih dikontrol sama porositas batuan atau lebih dikontrol sama struktur dan kawan-kawan yang dipakai resistance. Gitu. Jadi salah satu upaya untuk monitoring juga apakah flow-nya masih sama kah atau arahnya bagaimana, nah itu kita bisa pakai tracer test begitu. Ini itu reservoirnya nyampe atau enggak itu? Iya gitu-gitu. Waktu panas bumi udah dijelasin. Oh, mana dijelasin Ya, gini ya? nah, tapi kalau Yang hidrologi. Enggak, yang Bu Pri ada. sebenarnya Iya, mungkin Oh, enggak. bukan ke warna atau bukan warna ya, tapi lebih ke unsur yang dipakai apa. Karena kan kita dealing sama air geothermal yang karakteristiknya tuh spesial ya, panas, tekanannya tinggi. Nah, kan tidak bisa semua unsur kita pakai. Nah ini tuh syaratnya yang bisa jadi bahan untuk tracer test itu ini. Jadi bukan unsur yang ada di dalam reservoir. Ya kalau sudah di reservoir ya buat apa ya kan? Jadi harus unsur yang tidak ada di reservoir atau paling enggak sangat minim lah. Dia sifatnya cuma apa ya? Dia trace tadi di sistem hampir tidak ada. Kemudian dia tidak akan bereaksi dengan batuan. Jadi bukan unsur yang gampang ya menggantikan atau farming, bukan. Terus harus stabil dalam kondisi suhu tinggi, pressure tinggi, terus tidak mahal, karena kalau mahal ya buat apa monitoring maintenance kan. Kemudian hasil analisisnya cepat,
Sama harus dia juga penting adalah environmentally benign, benign ramah, jadi tidak menyebabkan tidak merusak lingkungan. Nah, susah apa biasanya apa ini dari saya sebelum ya biasanya itu high atau radioaktif. Nah ini unsur yang biasa dipakai untuk tes itu inilah kurang lebih. Kalau di groundwater lebih ke warna ya, lebih gampang sih dilihatnya. Tapi mungkin nggak tahu tuh apa bisa dipakai juga atau enggak, karena kan syaratnya tadi banyak kalau kita kurang lebihnya itu kayak ini lah kabarnya di sumur injeksi kita masukkan maksud itu ya di sini biru juga ya jawabannya sama kayak yang di groundwater itu dimasukkan terus nanti di sumur-sumur produksinya kita analisis berapa komposisi atau kandungan dari si unsur yang kita masukkan itu berapa. Nah, nanti kita hitung flow rate-nya. Setelah hitung flow rate kan berarti bisa tahu jarak ya, bisa tahu jarak dan yang lain-lain juga. Jadi ada lebih ke jarak sih dan waktu jarak udah terus bisa menghitung penurunan suhunya dari situ. Baru forecasting ke depannya long term kira-kira gimana responnya dan lanjutnya dipakai teman-teman yang lain untuk menghitung produksi listriknya. Rumit ya? Lumayan. Ini memang gitu. Kerjaannya gini nggak cuma beli di situ tapi dipakai kemana-mana. Smart Lip. Lah kok. Oke. Nah, yang terakhir Integrated study. monitoring tidak hanya dari biokimianya saja, tapi kita juga harus korelasi dengan data-data yang lain. Misalnya tadi ada groundwater level ya kan, kalau ada drawdown itu kan kita bisa kemudian hubungkan lagi dengan misalnya dari penurunan tekanan dan lain-lain, kita hubungannya enggak dengan drawdown misalnya. Kemudian subsidence map tadi yang kakak bilang juga di permukaan bisa jadi penurunan tekanan itu ada kaitannya dengan subsidence juga. Jadi ketika kita memetakan terus tahu penurunan tekanan di bawah kan, kalau kita monitoring sumur kan tidak bisa rata satu sistem. Tergantung sumur kita ada di mana tau. Betul. Di permukaan kita korelasi dengan itu tadi ada peta subsidence dari lokalisasi dari kita lokalisasi di mana gitu subsidence-nya. Jadi kemungkinan penurunan tekanan paling besar ada di situ gitu. Jadi membantu juga kita untuk melakukan monitoring. Karena kadang-kadang kita ekstraksi fluidnya di mana belum tentu pressure-nya tuh paling gede turunnya di situ juga belum tentu. Bisa jadi di daerah sekitarnya. Gitu. Kemudian microgravity sama microseismic juga. Kalau ini contoh dari microgravity, di mana ini ada penurunan dan kenaikan nilai gravity itu ada hubungannya dengan recharge air. Recharge air akan ngaruh di gravity. Jadi tapi makro ya, bukan yang gravity biasa. Kalau gravity biasa kan lebih biologi ya. Kalau yang microgravity dia bisa membaca respon dari recharge air di sistem kita. Oke, sampai sini kawan. Ada yang mau ditanya? Kalau tadi kan ada subsiden tuh bakal nurunin tekanan. Bukannya kalau ada subsiden malah di reservoirnya tuh tekanan antar porinya makin tinggi ya, Bu? Kalau ada subsiden untuk di daerah reservoirnya sendiri. Tadi
tekanan pori. Iya. Maksudnya ada hubungan dengan kompaksi gitu. Iya kompaksinya bu, bukannya harusnya makin tinggi. Jadi batuan kan level kompaksinya lain-lain ya. Semakin dia lebih gampang terkompaksi, itu semakin dia rawan terhadap subsiden. Iya betul. Iya kan? Jadi misalnya batuan yang porinya banyak kan rawan terkompaksi, Iya. itu juga rawan subsiden. Atau yang ukurannya halus-halus, yang lepas-lepas, itu juga. Jadi kalau saya justru kebalikannya. Jadi batuan yang rawan terhadap kompaksi itu dia akan lebih mudah kena subsiden. Jadi bukannya subsiden terus membuka. Tadi kamu gimana bilangnya? Karena subsiden dia membuka. Kalau karena subsiden kan makin tekanannya makin rapat gitu bu, jadi tekanan antar porinya makin tinggi gitu, karena jarak antar porinya semakin kecil. Tekanan. Iya, karena terus porinya makin kecil-kecil gitu ya, makin Iya, terus gitu ya. iya, jarak antar pori. Tekanan porinya ya bisa juga. Jadi alirannya jadi berubah gitu. Iya. Iya kalau itu. Harusnya pressure-nya jadi makin tinggi nggak sih Bu, kalau bentuknya kayak gitu? Lokal mungkin iya ya. Tapi kalau kita ngomongnya skala sistem enggak sih. Skala sistem kan dia paling kan tekanan itu kan hanya di dekat permukaan, di dekat tempat subsiden aja. Tapi ke bawah kan belum tentu seperti itu. Ke bawah dia lebih terpengaruh sama kondisi sistem secara general aja. Penurunan tekanan yang lebih gede. Betul. Gitu. Ada lagi. Oh iya, sama ini bisa diterapin di semua jenis sistem nggak Bu? Yang kan non vulkanogenik itu bisa diterapin juga untuk monitoring. Oh iya, bisa. Kalau untuk mineral yang tadi bagaimana Bu? Gimana? Untuk yang kan untuk monitoring itu ada yang pakai kandungan kimia-kimia yang tadi Bu. Itu tuh bisa dipakai di non vulkanogenik kayak misalnya itu voltage system gitu Bu. Bisa dipakai nggak? Bisa, asal kemarin apa minggu lalu? Pakai penting kan yang paper. apa lanjutannya analisisnya itu yang lain. Kalau misalnya di vulkano booster kita bisa pakai Gegenbach, kita rely ke Gegenbach bisa. Tapi kalau di non vulkano ini ya kita pakainya yang lain. Tapi tetap komposisi yang kita analisis sama. Gitu. Kita pakainya Piper. Lebih mudah Piper. Atau kalau mau Bulog. Jelas. Piper. Merek sandal loh. Ada lagi? LP Piper kan. Udah pulang dari satu. Istirahat dulu. Aduh. Ya, kita pindah loh. Oh iya. Oh iya 3 ya. Aduh enak banget kelasnya. Karena kayaknya nggak bisa mungkin ya, karena tak tanyain boleh nggak sih ini kayaknya dipakai. Tinggal sekarang baru dipakai orang. Tadi dipakai sih. Belum absen. Lupa lagi aku biasanya kan pakai kris ya. Chris. Biar. Sekali lah cebar Si master kalian bayar. Ini tandanya mana? Oh ada. Oh iya nanti juga ya. Iya Bu. 3 kan besok ada Zoom Bu. 3 berarti. Kan sama Pak Joko. Kan nama Ibu. Enggak kan besok bakal ada yang Zoom malam itu kan Bu. Itu dia. Tahu aja nih. Pinjam dong. Mau charger dong. Sampai 15.30 aja. Sampai 15.30 aja. 15.30 berarti setengah jam ya. Ya. Kesana. Oh iya. Kita mau menguasai. Habis ini environmental. Oh. Kamu kan mau jadi CSR kamu. Setuju Bu. Iya. Lompat ke sawah.
Oh ya, maaf Bu. Ya kemarin tuh ada materi yang belum terfoto gitu. Boleh minta ya nanti Bu. Informasi nanti Boleh Bu. nanti sini. Oke. Yuk pindah yuk. Gas. Mak, mau ngasih materi? Belum dikirimin. Biasanya beliau ngasih sih. Tapi biasanya soal Pak Agung satu kan. Tapi soal Pak Agung tidak rasanya tidak sesuai dengan Ini udah kayak gitu. Ibu tuh berarti angkatan berapa? Berapa? Ini dari tangan ibu. 2006. 2011. Baru tuh. Aduh, kita baru 2 tahun. Pak Ian Mas Henry, Bang. Mas Henry Horas. Pak Ian. Oh, Pak Ian. Gak ada kenal loh. Udah jauh banget. Siapa yang kenal itu? Bagaimana Cheryl? Waduh. Parah, Jok.